Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayna bima'rifatil ilmi وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. ثم اعلم أن هذه العقبة التي هي عقبة العلم. ثم اعلم mongko nuli becik ngaweruhi sapa sira anna hadhil aqabata stune ikilah aqabah tanjakan allati hiya kang hiya utawi lati iku aqabatul ilmi sing diwastani aqabah ilmu. Dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-16, sekarang kita menginjak ke pertemuan 17. Seakan-akan Imam Al-Ghazali memberitahukan dumateng kula panjenengan bahwa mulai dari apa yang sudah dijelaskan pertemuan ke-1 sampai ke-16 niku, itulah yang disebut dengan aqabah ilmu atau tanjakan ilmu. Aqabah ilmu niki sendiri aqabatun ka'udun. Jadi tanjakan yang tidak mudah untuk dilampaui. Sa'batul masalik, sulit untuk ditempuh. Karena itu kemudian Al-Imam Al-Ghazali seakan memberikan kita informasi dari pengalaman beliau, dari begitu banyaknya beliau makan asam garam dalam kehidupan beragama, dalam menuntut ilmu, mencari ilmu. Kita tahu sendiri bahwa sosok Imam Al-Ghazali niku nggih mahir dalam berbagai macam ilmu, mulai dari ilmu usul, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu kalam atau teologi, nggih ahli dalam ilmu kedokteran, nggih ahli dalam bidang ilmu sir, ilmu tasawuf, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang beliau kuasai, yang beliau cari dari mulai masa kecil sampai beliau di akhir hayat. Itu penuh dengan lika-liku dalam mencari ilmu. Seakan dari sekian panjang perjalanan hidup beliau dalam ngabekti ibadah dumateng Allah, perjalanan beliau yang cukup panjang dalam mencari ilmu sehingga sampai disebut sebagai the professor di dalam Islam di Nizamiyah University, itu memberikan aba-aba dumateng kula panjenengan bahwa neng aqabah ilmu atau tanjakan ilmu, sebuah tanjakan awal sebelum kula panjenengan menuju ke tanjakan-tanjakan berikutnya, maka aqabah ilmu itu adalah aqabah yang sangat fundamental, madaru, poros, dan itu disebut oleh Al-Ghazali sebagai ka'udun, jadi sa'batul masalik, tidak mudah untuk ditempuh. Walakin biha, akan tetapi ini biha kelawan aqabatul ilmi yunalu dan perkoleh apa matlubu sing dicupre wal maksudu lan sing dituju. Tapi lek kapano kula panjenengan saged melampaui nggih, hasilnya luar biasa. Bahkan melalui ilmu ini, melalui aqabah yang nomor 1 ini, yunalu matlubu wal maksudu, apa yang kita tuju, apa yang kita maksud, apa yang kita cari-cari selama ini, insya Allah akan sebesar untuk diraih. Apa sebenarnya yang kita raih di situ? Maka di awal pembahasan dulu Imam Al-Ghazali sudah menyebutkan, yaitu
talabul khalasi wal ibadah. Kula panjenengan yang urip menika nggih pados-pados keselamatan. Tur yo apa carane saged ngibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iki tujuane kula panjenengan ngaji niki. Mula sangka niku talabul khalas, nyuwun keselamatan dumateng Allah Subhanahu wa taala minangka sebagai akibat dari ketidaktahuan kita terhadap masa depan kula panjenengan, napa sing bakal kedaden satu hari yang akan datang, apa yang akan terjadi lusa, apa yang akan terjadi di minggu yang akan datang, di tahun yang akan datang, kula panjenengan niki mboten ngertos. Bahkan sejam yang lagi nanti itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Semuanya bagi manusia dalam perjalanan hidupnya ke depan itu semuanya serba buram. Kita tidak tahu bagaimana ketika kita nanti menghadap kepada Allah, baik di barzakh, baik itu kemudian di yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumus sirat, semuanya itu hanya Allah yang tahu. Maka melalui semua proses kehidupan di dunia ini yang bersifat ikhtiyari dalam mati kula panjenengan ketika engken milih niki wonten toya pethak, niki wonten kopi, kula panjenengan saged milih kelawan utek sing dikei dening Gusti Allah. Niki ana ngibadah, niki ana maksiat. Yang menungso niki sajane nggih wis enggak ada pikiran untuk bisa membedakan iso milih endi sing sembahyang, endi sing ra sembahyang, iso milih endi sing sae, niki sing boten sae. Itu bersifat ikhtiyari. Maka ikhtiyari itu hanya di duniawi saja. Ketika kita menghadap kepada Allah, ikhtiyarinya sudah tidak ada. Nah, disinilah kemudian kita memohon kepada Allah agar supaya tolabul khalas, nyuwun keselamatan. Tidak hanya keselamatan sebagai sebuah ending dari perjalanan hidup, tetapi juga keselamatan dalam proses perjalanan hidup ini. Karena kalau panjenengan menawi proses perjalanan hidup ini diraih melalui ilmu, insya Allah jauh lebih mudah, jauh lebih ringan, jauh lebih menenangkan daripada menempuh perjalanan hidup ini penuh dengan kegelapan. Mula sangka iku sing didhisikno nggih untuk meraih tolabul khalas kemudian wal ibadah niki nggih aqobatul ilmi. Karena wa naf'uha katsirun, manfaati aqobatul ilmu, faedahe nggih, urgensitas dari aqobatul ilmu niku katsirun, banyak. Waqat'uha syadidun, tetapi jangan lupa waqat'uha syadid, halangannya, rintangannya itu juga enggak mudah, tidak ringan, tapi syadidun. Nah ini seakan Imam Al-Ghazali dari sekian banyak pengalaman hidup, dari sekian banyak pengalaman mencari ilmu mulai kecil sampai sedo, dari sekian banyak karya yang beliau tulis, beliau memberikan informasi dumateng kula panjenengan. Waqat'uha syadidun, nek cara wong golek ngelmu ngeneng pados-pados ilmu Gusti Allah atau yang disebut dengan aqobatul ilmi, fase di mana manusia harus mencari ilmu, itu harus siap bahwa di dalam prosesnya nanti syadid, berat. Wa khataruha azimun, di samping kita akan menghadapi kehalangan-halangan sing berat, wa khataruha, bahayanya pun juga besar. Kamman adala anha fadalla, sak pirang-pirang uwong adalah kang menempuh sapa simman anha saking aqobatul ilmi, fadalla dilala kok marah kesasar. Sak pirang-pirang ting donya niki tiang menempuh aqobah ilmu, setiap hari mencari ilmu, baik itu di dunia maya atau mencari ilmu secara talaki, datang guru secara langsung. Tapi tidak semuanya sukses. Cara Al-Imam Ghazali, yuk ono sing dolah, marah kesasar. Wa kam man salakaha fazalla,
wa kam lan sak pirang-pirang man wong salakaha menempuh sapa man ha ing aqobatul ilmi fazallah dilalakok malah kepreset. Banyak orang itu mencari ilmu entah ke dunia pendidikan formal, entah ke informal, tenggene sekolah, tenggene kampus, tenggene pondok pesantren, tenggene halako, tenggene musala, tenggene masjid, tenggene omahe guru, teng di mawon banyak yang seperti itu. Tapi juga banyak yang zallah, tergelincir dan kepreset. Dalam arti tidak kuat menghadapi tantangan, cobaan dalam tolabul ilmi. Wa kam min taihin lan sak pirang-pirang wong niku sing kebingungan fiha ing dalem wa kam mintain lan sak pirang-pirang ana wong sing kesasar nang ngene thalabul ilmi ning proses mencari ilmunya niki kesasar fiha ing dalem aqobah niku aqobatul ilmi iku mutahayyirun kebingungan. Jadi juga tidak sedikit orang itu dalam proses pencarian ilmu dia mengkesasar, akhirnya kemudian dia kebingungan. Wa kam min hairin munqatiun. Ya tidak sedikit pula orang itu kebingungan kemudian munqatiin, akhirnya kemudian berhenti di tengah jalan. Wa kam min salikin la sak pirang-pirang min salikin saking wong sing nempuh ngelmu qata'aha fi muddatin yasirin. Juga tidak sedikit ada orang yang menempuh aqobah ngelmu niki dia mampu melewati tantangan dan rintangan fi muddatin yasiratin hanya dalam waktu yang sangat singkat dengan penuh kemudahan. Wa akharu mutaraddidun fiha wa akharan sakliyane mutaraddidun mider-mider kebingungan, tidak jelas pihak yang dalam aqobatul ilmi sab'ina sanatan sampai 70 tahun. Nah, ini tidak sedikit dari sekian banyak manusia umat Islam yang thalabul ilmi menempuh jalur aqobatul ilmi dan dengan mudahnya Allah memberikan anugerah kepada mereka, Allah memberikan kemudahan kepada mereka sehingga mudah juga meraih ilmu dan dalam waktu yang begitu singkat. Tetapi juga tidak sedikit di sana mutaraddid fiha sab'ina sana. Dia seperti orang kebingungan sehingga mencari ilmu ya ono yang ini mengkoyoke gak oleh apa-apa. Nek cara Imam Ghazali dibayangno seperti sab'ina sana, bahkan mungkin sampai 70 tahun mulai cilik sampai tuwek niki kadang nggih wonten niku boten saged mendapatkan ilmu secara maksimal. Lek wis ngoten berarti wal amru utawi perkara niki kulo ya sekabehane al amr iku biyadillahi ana ing ngarsane Gusti Allah, kekuasaane Gusti Allah. Nah, ya napa cara ini menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Al Imam Al Ghazali masalah niki? Mengkulo panjenengan sebagai thalibul ilmi, nek memang dalam proses kehidupan seorang umat Islam, seorang mukmin, bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia begitu yakin untuk menempuh jalur ibadah dalam hidupnya sebagaimana yang diciptakan, sebagaimana ia diciptakan dening Allah, maka dia harus siap kemudian menempuh aqobah ilmu. Lek wis menempuh aqobah ilmu, apapun konsekuensinya, ning cara kula panjenengan sebagai hambane Gusti Allah nggih kudu siap. Misale golek ilmu ning pondok pesantren atau ting musala atau ting sekolah atau ting ndi mawon. Wis tenanan pados ilmu. Dilala kemudian ilmunya tidak sebanyak yang diraih oleh temannya. Memang wal amru kulluhu biyadillah. Ning kula panjenengan kudu siap dengan itu. Meng podo-podo sak kelase koyok-koyoke bijine biyen lek pas waktu mondok niki si apian panjenengan.
Kaya-kaya lek sekolah biyen bijine si apian panjenengan. Sampai neng kuliah mungkin bijine si apian jenengan kali rencang panjenengan niku. Nilalas padha-padha dadi wong, kemudian bobot kualitas dan banyaknya ilmu ternyata dinilai jauh lebih banyak rencang panjenengan. Wa hadzal amru kullu biyadillah. Niku wis memang pandumi Gusti Allah. Demikian juga ben kula panjenengan mboten kaget. Lek kapan ana wong tiyang sing menempuh aqabah ilmu men kudu siap bahwa di sana ada qat'u syadid. Kula panjenengan pasti akan mendapati kesulitan-kesulitan, bahaya-bahaya. Bahkan mungkin bisa jadi terpreset. Bahkan mungkin bisa jadi tergelincir. Tapi sak kepleset ya apa? Sak abot ya apa? Lek cara kula panjenengan niki wis siap-siap sejak awal, insyaallah lek cawang kepleset iki saged tangi malih. Sak kuwate sak berate ya apa misale kemudian jatuh, insyaallah lek ada persiapan sak durungi atine wis mateng, insyaallah cepet-cepet lan tangi malih. Nah, inilah gambaran dari aqabah ilmu. Karena kula panjenengan bahkan siapapun ya. Siapapun kalau ingin menjadi orang besar, maka pendidikannya pun juga harus besar. Siapa yang ingin menjadi orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun pendidikannya juga harus istimewa. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang yang istimewa, orang besar, maka sampean lihat bahwa pendidikan mereka bukanlah pendidikan yang biasa-biasa saja. Disitulah kemudian muncul keadilan Allah, dan Allah memberikan rumus yang disebarkan seluas-luasnya kepada umat manusia. Man jadda wajada, yang cara kula panjenengan temenanan, didikane niki didikan yang luar biasa, maka insya Allah secara internal, secara personal, kula panjenengan nggadahi manah ingkang luar biasa. Dene kemudian manah sing sae, ilmu sing bobot, kemudian bisa memancar ke daerah, memancar ke lingkungan, bahkan mungkin memancar secara nasional, maka itu bagian daripada fadl Allah yang diberikan kepada masing-masing individu, terutama orang yang memiliki ilmu. Tetapi intinya sejatinya, terlepas dari itu semua, kita harus siap ketika menempuh jalur aqabah ilmu. Inilah sepertinya bocoran yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, disampaikan oleh Imam Ghazali, klub panjenengan kudu siap menghadapi menempuh aqabah ilmu. Dan tidak ada kata lain, monggo sarang-sarang nyuwun dumateng Allah, ya Allah berikanlah kami kekuatan zahiran wa batinan agar kami niki saged menempuh aqabah ilmu. Jadi ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam meraih ilmu, kita bisa istiqomah dalam menggapai aqabatul ilmi. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.